Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Iku sapa sing turu? Resa ta? Iya. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa memulai kajian HPT lagi. Setelah 2 minggu kemarin kita sempat libur. Minggu pertama saya nggak bisa hadir karena ada kegiatan manasik haji di KUA. Manasik haji selama 6 hari di KUA. Mulainya jam 7. Nah, hari Sabtu kemarin itu hari terakhir. Sabtu hari terakhir itu manasik haji itu jadwalnya adalah Zoom nasional. Artinya pembimbing manasiknya itu dari Kementerian Agama Pusat langsung, ya, melalui Zoom online. Jadwalnya mulai jam 8 sampai jam 12. Nah, sementara jamaah-jamaah panceng kita kumpulkan mulai jam 7. Nah, karena ada macam-macam. Lah, di sela-sela Zoom itu, kalau Zoom-nya belum dimulai, saya yang dibagi tugas untuk bercerita tentang perjalanan haji. Acara dimulai jam 7:30 dengan sambutan dari Kepala KUA. Kemudian saya teruskan. Zoom-nya itu ternyata 10:30 baru mulai. Jadi saya ngomong itu mulai jam 8 sampai jam 10:30. Oh, berapa jam itu? 2,5 jam ya? 8, 9, iya 2,5 jam saya ngomong. Wah, ya pegel juga ngomong. Bercerita tentang perjalanan ibadah haji. Nah, kegiatan itulah yang kemudian saya nggak bisa hadir. Kemudian yang Sabtu kemarin karena hujan. Anak-anakku semua, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan. Kalau sholat kemarin sudah selesai tuntas, maka yang perlu kita bahas hari ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Kenapa Nasution? Ngantuk tak? Wah, perlu ngopi. Kalau kalian habis ujian berarti libur. Tapi masih 1 bulan lagi ya. Berarti mungkin awal Juni liburnya. Tanggal 20 Mei. Oh, belum ada pengumuman. Masih lama lah pokoknya ya. Ya. Hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja yang membatalkan sholat? Nah, tentu saja kalau hal-hal yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan sholat. Ketika kalian sholat terus kok tengah-tengah kentut, otomatis batal. Pokoknya semua yang membatalkan wudhu, otomatis sholatnya batal juga. Ingat-ingat. Yuk, apa yuk yang membatalkan wudhu yuk? Kentut. Terus
Apa yuk? Lali. Nah, terus piye? Ini mari wudhu terus kalau batal wudhu ini terus piye? Rul apa rul? Kentut. Ayo, hadis kecil itu apa? Bis. Hadis besar itu apa? Bokek. Apakah bokek hadis besar? Nasution? BAB? Mira, apakah hadis besar? Hah? Kecil. Terus apa? Kentut, kencing, berak. Berak itu hadis kecil ya. Tidur sambil berbaring. Ya? Haid. Madi. Terus wadi. Nah, itu hadas kecil ya. Kalau hadas besar adalah apa? Mani, keluar air mani. Itu hadas besar. Ya, haid itu harus mandi besar. Nifas itu hadas besar. Ya? Apa dulu? Apa tuh? Ya. Jadi diingat-ingat, yang membatalkan wudhu juga membatalkan sholat. Ingat-ingat ya. Pipis, ngengek, kentut. Ketika sholat, tengah-tengah sholat, kok pipis, otomatis sholatnya juga batal. Tengah-tengah sholat, kok terus kentut, otomatis batal sholatnya. Tuh, ingat-ingat. Kemudian yang kedua yang membatalkan sholat, banyak ngomong atau ngomong, guyon. Nah, itu juga sholatnya batal. Makanya kalerul. Sopo? Nasution. Karo Irul. Itu batal sholatnya. Kalau kalian sholat kok guyon, sikut-sikutan, bisik-bisikan, bis, itu sholatnya apa? Batal. Nah, yo, sapa sing kabeh pas Jumatan. Loh, berarti otomatis Jumatannya batal. Loh, lah sholat terus guyon batal, sholatnya kayak eman, gak ada gunanya sholat. Apa mana ganggu sholat? Dosa tambah double. Ya, mending sholat gak moco daripada guyon. Ini sholat gak moco mungkin sah, sementing moco apa? Fatihah. Mikir liyane. Mungkin sah salate. Tapi nek guyon, nah iku salate gak sah. Ayo nanti. Mangkan ojo guyon, gak oleh guyon salat iku. Ya, cek sikut-sikutan, cek tendang-tendangan, cek bisik-bisik. Nah, iku tidak boleh. Biru, eling-eling ya. Bajunya kotor. Kalau baju sekedar kotor kena lemah, kena tanah, kena debu, sah. Yang penting tidak apa? Kena najis. Ya enggak apa-apa.
sah. Yang penting tidak kena najis. Kotoran hewan, nah itu najis. Tapi kalau sholat nggak tahu kalau pakaiannya kena najis, nggak tahu ini nggak tahu. Begitu selesai sholat baru tahu kalau pakaiannya kena najis, nggak apa-apa. Tapi kalau tengah-tengah sholat kok tahu ada kena najis, ya dibatalkan, harus disucikan dulu pakaiannya, dibersihkan dulu. Wudunya batal apa enggak? Wudu lagi apa enggak? Enggak. Cukup pakaiannya yang kena najis disucikan, diucek pakai air, siram air, ucek-ucek, udah selesai, udah bersih, baru sholat lagi, diulangi sholatnya. Tapi kalau sekedar kena tanah, kena lumpur, kena debu, tidak apa-apa, tetap sah. Karena lumpur tanah itu tidak najis. Ya. Lumpur, tanah, debu tidak najis. Boleh dipakai untuk sholat. Gimana tuh? Dulu pada masa Rasulullah SAW, tempat sujud itu pakai pasir. Masjid Nabi dulu itu alasnya, lantainya hanya pasir, tidak ada karpetnya, tidak ada granit, keramik, nggak ada. Nah, suatu ketika hujan kan bocor itu, netes airnya. Maka sahabat Nabi ketika mau sujud itu tangannya dipakai untuk alas sujud. Jadi tangannya begini. Nah. Tujuannya apa? Biar mukanya tidak kena becek. Nah, itu artinya apa? Artinya lumpur itu tidak membatalkan sholat. Kalau kalian habis praktek gitu toh, pakaian kalian kena tanah, kena lumpur, enggak apa-apa buat sholat, tetap sah. Yang tidak sah itu adalah ketika sholat kemudian ngomong-ngomong, bisik-bisik, nah itu yang tidak sah. Eling-eling, rule ya. Nggak tahu, alhamdulillah kalau nggak tahu. Tapi kalau dalam sholat kok ngomong itu dibutuhkan, maka sholatnya nggak apa-apa. Contoh, menggeser, ngomong maksudnya. Kalau geser kan bukan ngomong. Kalau ada soft yang kosong kemudian maju, nah, nggak apa-apa. Suruh geser. Nah, pakai isyarat, tidak ngomong, nggak apa-apa. Kalau butuh perlu ya. Tapi kalau tujuannya guyonan, nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau ada kebutuhan, boleh. Karena dulu pernah Rasulullah SAW sholat di rumah, kemudian ada tamu. Assalamualaikum. Nah, kemudian Rasulullah SAW tidak membatalkan sholat beliau, tapi beliau jalan membukakan apa? Pintu. Membukakan pintu, kemudian mempersilahkan tamunya untuk duduk. Lalu Rasulullah balik lagi melanjutkan sholat. Jadi sholatnya tidak dibatalkan. Nah, itu boleh karena ada
kebutuhan. Nah, seperti tadi itu, kalau ada soft yang kosong kemudian perlu digeser, nah, boleh menggeser karena kebutuhan. Oke, gitu ya. Atau ketika ada soft di depan kosong, kalian maju untuk menutup, nah, boleh. Nah, yang saya maksud itu ketika ada imam yang salah, kemudian makmum boleh mengingatkan dengan membaca apa? Membaca apa? Subhanallah. Kalau waktunya rakaat 4, kemudian imamnya 3 rakaat sudah duduk, maka makmum harus mengingatkan dengan apa? Subhanallah. Kalau rakaatnya salah. Kalau bacaannya salah, maka langsung diingatkan dengan membenarkan bacaannya. Nah, itu boleh. Boleh. Nah, tadi nggak masuk ya suaranya. Nah, atau ada imam yang diingatkan berkali-kali tidak nyambung, tidak paham, maka boleh ngomong mengingatkan dengan ucapan yang secukupnya. Nah, ini keterangan ini bisa dilihat di kitab Nailul Autar Said Sabiq, juga dengan kitab Fikih Ibadah karangannya Syekh Hasan Ayyub. Jadi begini, kalau ada imam yang keliru, umpamanya, contoh, imam itu salah ketika sujud itu kan 2 kali, dia 1 kali kok sudah duduk, mestinya sujud lagi, tapi dia satu kali sujud sudah duduk tahiyat akhir atau tahiyat awal umpamanya, maka imam boleh mengingatkan dengan subhanallah. Tapi ketika dengan subhanallah kok masih nggak paham, maka boleh dengan menambahi sujudnya kurang. Nah, itu boleh. Boleh. Karena ada kebutuhan. Apakah ada imam seperti itu? Ada. Dulu waktu saya kecil, mungkin waktu itu saya masih MI, ya saya mungkin MI kelas 5 apa kelas 4, saya nggak ingat. Ada orang tetangga itu selama ini jarang ke masjid. Jangankan ngimami, ke masjid jamaah aja jarang. Lalu suatu ketika dia dengan istrinya pergi haji. Begitu pulang dari haji, dia kemudian aktif ke masjid, tidak hanya ikut jamaah, tapi langsung menjadi apa? Imam. Yang tadinya jarang sekali ke masjid, apalagi jadi imam, begitu datang dari haji, jamaah haji, dia kemudian datang ke masjid, langsung menjadi imam. Ya, tentu bacaannya juga tidak pantas, ya. Pas-pasan bacaannya. Membaca Al-Qur'an ini pas-pasan. Suatu ketika dia sholat maghrib, sujudnya baru 1. Dia kemudian berdiri, diingatkan sama
makmum subhanallah, dia duduk. Lama duduk, diingatkan lagi subhanallah, berdiri lagi. Diingatkan lagi subhanallah, duduk lagi. Subhanallah, lama seperti itu, gitu. Tiba-tiba kemudian dia balik ke makmum, piye sing bener. Akhirnya jamaah menjadi kacau. Imamnya balik ke makmum, dia bingung sambil ngomong apa? Kepiye sing bener. Akhirnya ada imam makmum, salah satu makmum di belakangnya imam maju menggantikan jadi imam meneruskan sholat. Nah, dalam kasus seperti ini kira-kira yang pas mengingatkan imam adalah dengan apa? Mengingatkan subhanallah berkali-kali sudah nggak paham. Nah, diingatkan langsung dengan sujudnya kurang. Imam, sujudnya kurang. Itu. Nah, itulah boleh karena butuh. Akhirnya tadi itu yang tetangga itu habis itu dia tidak pernah lagi ke masjid. Lagi kembali lagi ke rumah, nggak pernah ke masjid lagi gara-gara salah mengimami sholat. Tuh. Itu yang pertama, hal-hal yang membatalkan sholat. Ingat-ingat, tidak boleh apa? Ngomong atau bisik, nggak boleh guyon, nggak boleh guyon. Kalau itu dilakukan maka sholatnya tidak sah, sholatnya batal. Yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan sholat, makan dan minum disengaja. Makan dan minum. Kalau tengah-tengah sholat kok makan, maka sholatnya batal. Ada yang seperti itu? Ono ya. Tengah-tengah sholat kok makan dengan sengaja, maka batal. Nah, makanya kalau habis makan terus masih ada bekasnya di gigi, maka sebaiknya dihilangkan dulu. Nggak boleh kemudian tengah-tengah sholat terus ono sisa-sisa makanan gigi terus dikunyah-kunyah terus dilek. Wah, itu nggak boleh, itu batal. Ono sing ngono enggak? Pas cili. Tapi saya nggak tahu ya. Ya. Tengah-tengah sholat terus mau permen. Ya nggak boleh ya. Waktu kecil nggak apa-apa, nggak ngerti. Yuk, ngantuk yuk. MBS. Oh, tambah parah itu. Masuk sholat MBS. Waktu kecil. SMP saya ngono. Waduh. Ya, SMP nah. Terus balik padahal. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi makanya kalau makan kemudian mau sholat sebaiknya dibersihkan dulu. Ya, kalau ada sisa-sisa ya jangan dikunyah kemudian ditelan, dibuang saja ya. Ya. Kemudian yang membatalkan sholat juga terlalu banyak gerakan yang tidak sesuai dengan gerakan sholat. Nyikut-nyikut kancane, kukur yang berlebihan,
yang berlebihan, goyang-goyang berlebihan tanpa sebab. Nah itu juga membatalkan sholat. Ya kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa, kaget nggak apa-apa ya. Dulu pernah saya sholat di Jogja waktu itu gempa. Jogja itu kan rawan gempa, sering banget gempa Jogja itu ya. Nah ketika sholat terjadi gempa, Jumat ini setelah Jumat, itu ramai itu, ada yang keluar, ada yang lari, ada yang masih terus sholat. Gitu. Nah, seingat saya waktu itu saya masih sholat terus, jadi saya nggak lari, tapi sudah buyar semua. Nah itu nggak apa-apa karena ada bencana, ada suara yang mengagetkan, terus kaget, nggak apa-apa. Karena tidak sengaja. Yang nggak boleh itu adalah sengaja. Banyak gerak. Itu yang nggak boleh. Kemudian yang terakhir yang membatalkan sholat adalah meninggalkan syarat dan rukun sholat dengan sengaja. Itu membatalkan. Sujudnya dikurangi, nah batal. Rakaat dikurangi, batal. Rakaat ditambahi dengan sengaja, nah itu tidak sah, batal. Nah itulah hal-hal yang membatalkan sholat. Cukup? Ada pertanyaan? Ya, cukup itu pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.